Ada resiko nggak sih di balik pengobatan itu tadi? Sinar misalnya, efek sampingnya? Ada tentu, namanya Pengobatan pengobatan pasti. Tulangnya protol, Pak. Nah, enggak lah. Enggak ya? Gimana, Dok? Kalau sudah sesuai. Bercanda, Pak. Tulangnya agak sembulan, Pak. Gimana, Dok? Ada. Kata. Aduh, Woi, aduh. kenapa kamu, Pak? Gak punya duit. Kok di sini ada duit ya? Kok sama sih, Pak? Karena ini kan memasuki tanggal tua, tak? Iya. Jadi kita mikirnya tuh kapan ya kita nggak dikejar? Selain tanggal tua, kayaknya umur udah tua juga, Pak. Ismail sudah mau datang. Tinggal Sherlock ya. Oke, Kenapa, kita kenapa? sekarang kedatangan tamu spesial dari Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar Mojosari, tak? Oke. Kita ngomongin soal tulang-tulang, tak? Hah? Tulang-tulang kenapa Iya. tuh? Tulang-tulang itu karena ini ada mengenal nyeri punggung bawah. Oh. Nyeri punggung bawah itu daerah sini, tak? Sini kalau nggak punya duit, Iya. debt collector. Iya. Bawa Sini, nih, Pak. sini tangisan anak istri ya. Kita ketemu langsung dengan Dr. Fauza Alvin SPKFR MKes Clean. Luar biasa, panjang nggak kereta ya? Panjang ya? Pagi dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ini Selamat kayaknya pagi. bukan dokter. Iya, kayaknya Artis. model kayaknya. Iya, cantik ya. Pura-pura ya. Iya. Dokter Fauza sebagai spesialis apa tak? Nyontek dulu, Pak. Spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Iya. Ini menangani apa dulu ya, Pak ya? Nggak tahu. Mungkin- Kok ngomong soal nyeri Iya. punggung bawah? Menangani soal apa sih? Gimana nih, dulu, Dok? Kalau kedokteran fisik dan rehabilitasi itu spesialisasi yang kita khusus menangani masalah di fisik. Jadi kalau misalnya ada cedera, kemudian juga menangani semua nyeri. Jadi kalau ada nyeri, kita juga penanganan nyeri, ada penanganan cedera, kemudian mengembalikan pasien itu ke fungsinya semula. Jadi kalau misalnya ada pasien cedera, misalnya patah tulang ya, Yeah. kemudian dia dioperasi. Ya udah selesai sih, tulangnya udah nyambung, tapi ternyata nggak bisa digerakin. Sama aku juga nyambung sama kamu. Ya. Dok, berarti khusus cedera fisik ya? Ya. Kalau cedera hati aku nggak bisa. Dapat lagi deh. Iya, ini mic-nya juga menghalangi pandangan Iya. dokter nih. Dokter, berarti ini khusus untuk anak-anak yang apa ya istilahnya masih produktif ya. Kalau manual berarti nggak bisa. Ya bisa tetap. Kayak misalnya Tetap pasien fisik yang ya? pasca stroke. Oh. Ya, stroke-nya udah sembuh, Mm-mm. udah nggak serangan lagi, tapi kan masih lemah, misalnya badannya masih lemah. Nah, itu supaya bisa kembali ke aktivitas sehari-hari, gimana caranya? Ya udah kita yang melakukan pelatihan, penguatan otot-ototnya, kemudian supaya dia bisa kembali melakukan aktivitas sehari-harinya tanpa hambatan. Gitu. Dokter, kita pengen tahu nih. Apa tuh? Ini kan biasanya bukan hanya olahragawan, tak? Kalau kita ngomongin soal nyeri punggung bawah ya, Iya. dokter, ini bisa nggak karena makanan misalnya? Makan kacang kah? Atau makan tertentu lah ya? Ini karena apa sih? Atau memang jangan-jangan memang faktor usia ya? Ya, gimana nih? Atau anak-anak muda nggak bisa kena lah. Mm-mm. Gimana sih? Ya kalau berdasarkan data sih sebenarnya 90% orang itu pasti udah pernah kena nyeri punggung bawah. Oh. Nyeri punggung bawah ya. Oh, Sorry. Ada berapa varian? Saya bisa tunjukkan nggak? Tak, ada sana dulu tak, bentar. Daerah mana? Iya. Punggung bawah itu kan sini dokter ya? Sini. Jangan aku aja. Sini dokter, ini bawah. Ya, punggung Termasuk bawah itu batasannya mulai dari apa namanya ini? Ini. Tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling ke bawah. Oh, Yang sini. paling bawah. Pak. Ya, ya. Oke. Tapi yang belakang. Oh, Oh, yang belakang. Hubungin Ya. perut. Sini sampai mana dok? Sampai ke pantat. Oh. Itu namanya iya. tulang punggung bawah. Jadi 90% orang itu pasti pernah di dalam hidupnya itu kena nyeri punggung Meskipun bawah. masih muda? Meskipun masih muda. Karena apa itu, Dok? Penyebabnya macam-macam. Oke. Kadang kan aktivitas nggak bener posisinya Tidur. ngangkat barang, Oke, ngangkat barang. terus nyeri di tulang punggungnya. Oh, gitu. Ibu hamil Oke. pasti pernah nyeri punggung bawah, ya Oke. kan? Iya. Kurang minum bisa nggak? Ini Bapak hamil? Bisa juga tapi bisa juga. Bisa juga. Kurang minum juga bisa. Kalau kurang minum itu nanti
Bisa, cuman penyebab nyeri punggungnya nanti beda lagi. Jadi kalau yang saya batasi di sini, nyeri punggungnya lebih ke karena strukturnya ya, karena struktur dari punggung sendiri, misalnya kayak tulangnya, ligamennya, ototnya. Sedangkan kalau misalnya kurang minum, dehidrasi misalnya ya, dehidrasi itu nanti lebih ke organnya. Misal ginjalnya. Oke, Oh, gitu, kita Fer. tanya dasarnya aja deh, Tak. Tapi satu, Fer. Apa? Kalau kurang fokus bisa nggak, Dok? Saya nggak fokus nih, Dok. Talo. Minum air aja. Air sungai. Dokter, kita pengen tahu lebih dasarnya aja ketika seseorang ya, Oke. penyebabnya apa? Yang utama ketika orang itu mengenal nyeri Punggung bawah. Ya, penyebabnya sebenarnya dibagi menjadi dua, Oke. yaitu penyebab mekanik dan non mekanik. Hmm. Kalau mekanik itu Bengkel biasanya nih. Bukan ya. Bukan. urusannya sama struktur. Oke. Urusannya sama struktur. Organ ya? Organnya. Oke. Jadi bisa tulangnya, Orangnya. ototnya, sendinya, strukturnya, atau bisa juga sarafnya. Oke. Bisa ototnya, termasuk otot kejepit nggak? Ya, yang sering orang awam sih kenalnya dengan kecetit atau Iya. kejepit ototnya. Iya. Ya. Itu sebenarnya Itu ada pil di warung tuh 1000-an, bisa nggak itu? ya, Ada kan, Pak ya, Pak ya? ya. Obat pil kejepit itu. Itu warung saya itu. Dokter, itu sorry, kita bahas kejepit dulu ya. Itu memang sarafnya yang dia salah tempat atau gimana sih sebenarnya? Ya, kalau biasanya pasien itu datang dengan saraf kecetet dong Iya. ya, seperti itu. Nah, ini kita perlu gali lagi. Bener Kecetetnya nggak seperti sih? apa? Iya, nyerinya di sebelah mana? Hmm. Menjalar atau tidak? Hmm. Jadi kadang kan menjalar sampai ke kaki Dok, gitu. diagnosisnya seperti apa? Kita pengen tahu. Disentuh aja atau iya, seperti apa? enggak. Atau ada alatnya Nggak khusus? disentuh, Dok? Iya disentuh, Oh, tetap kita disentuh. periksa. Ya udah, kita kan. periksa. Kalau jelek nggak usah disentuh. Langsung pakai palu, dak. Gimana? Salah satunya juga pakai palu. Oh, iya kan? Tapi paru refleks. Oh, Hammer palu namanya. refleks. Palu kulit. Untuk ngecek refleksnya. Jadi yang pertama ya tetap kita gali dulu anamnese, tanya dulu habis kegiatan apa, misalnya kayak gitu, nyerinya seperti apa, ada menjalar, ada kesemutan, kelinggingan, ada rasa kebas apa tidak, Yes. seperti itu. Terus tipe nyerinya apa, cuman kemeng atau ada gangguan kencing? Yes. Nah, Oh, seperti itu. kayak gitu juga ada? Kencing. Ada. Iya, kalau Kok bisa, misalnya Dok? dia kena sarafnya, Heeh. karena di punggung bawah itu persarafan untuk BAB, kencing, kemudian alat gerak bawah, kaki ini semua keluar sarafnya dari punggung bawah. Oke. Makanya kalau orang cedera punggung, misalnya patah tulang punggung, kalau kena sarafnya bisa lumpuh Oh kaki. iya. Kadang orang jatuh gitu ya. Saya pernah ngelihat Mati rasa ya. iya, orang bangunan kuli bangun jatuh, ini punggungnya kena, dia nggak bisa jalan, Dok ya. Betul. Karena saraf pusatnya ada di situ. Iya. Mati rasa ya. Iya. Kayak sama hati kalau retak itu udah mati Iya. rasa, nggak bisa Iya. ngerasain lagi cinta. Pak. Silakan keluar, Mas. Dokter, ini kalau mekanik. Kalau yang non mekanik apa? Iya, ya? iya. Tadi kan Kalau ada dua. non mekanik bisa karena ini ya, gangguan organ, misalnya kayak tadi ginjal misalnya, Ginjalnya rusak. ada batu ginjal misalnya, Hmm. jadi punggungnya pasti nyeri. Tapi itu nanti wilayahnya dokter spesialis perkemihan nanti bukan sama gitu saya ya. gitu. Oke. Itu kalau gangguan organ, makanya di awal kita harus pastikan itu nggak ada gangguan organ, Iya. hanya gangguannya di mekanik postural, baru kita cari faktor resikonya. Karena yang paling sering faktor risikonya adalah pekerjaan. Jelas itu pekerjaan. Karena kalau kita kerjanya sering angkat-angkat berat dengan posisi yang nggak bener, juga pasti nanti lama-lama yang kalah tulang belakangnya. Oke, tadi faktornya ada dua, mekanik sama non mekanik gitu ya. Hmm. Secara penyembuhannya, kalau misalnya dia mekanik atau non mekanik ini sampai berapa lama, Dokter? Apakah hanya terapi aja atau harus pakai obat? Nah, ini kayak gini. Jadi kalau mekanik itu kan kebanyakan melibatkan struktur ya. Strukturnya entah itu tulangnya, sarafnya, atau sendinya. Oke. Ya, atau ototnya, bisa juga ototnya. Nah, ini tergantung seberapa parah cederanya. Kalau misalnya dia cuma di otot, sebenarnya otot itu organ yang paling banyak pembuluh darahnya. Jadi tingkat penyembuhannya lebih cepat dibandingkan dia kalau kena ke tulangnya, misalnya patah, tulangnya patah. Tulang punggung itu kan ruas-ruas ya.
Kalau dia ada patah, kadang patahnya tuh blesek. Jadi Iya. kadang di foto rongsen nggak kelihatan cuklek kayak tangan, cuman kayak jadi Numpuk gitu ya? jadi dia kayak cemet gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu kalau dia sampai kena ke sarafnya, karena tulangnya itu melindungi saraf yang besar di situ. Kalau sampai kena sarafnya dan kondisi sarafnya itu benar-benar rusak total ya, Yes. bisa jadi kita terapinya hanya bisa memaksimalkan fungsi dari pasien itu, nggak bisa nyembuhin yang benar-benar dia balik seperti semula. Kayak gitu. Jadi tergantung, walaupun itu mekanik, tetap tergantung seberapa parah kerusakan strukturnya. Oke, berarti ini nggak ada urusan gen, turunan, Genetik. ya. Ada juga Ada? itu ada. Kalau autoimun misalnya seperti spondylosis, ankylosing spondylosis ya salah satu. Ngerti nggak lo? Jadi kayak tulang punggungnya itu lama-lama itu nyatu. Kan dia ruas-ruas ya. Di antara luas itu ada bantalannya. Oke. Nah, ketika bantalannya ini menyempit terus menyatu jadi satu karena inflamasi yang sistemik, inflamasi yang menyeluruh, ini ada diduga memang salah satunya itu penyebabnya karena genetik. Oke. Jadi bawaan. Jadi kalau udah menyatu semua ya nggak bisa muter-muter ya, cuman diem gini aja. Nggak bisa Oke. bungkuk juga nggak bisa. Itu yang termasuk autoimun juga tadi. Betul. Apa bedanya Dokter Fauzani sama yang di Jakarta tuh lagi pakai pengobatan Kalimantan? Sama. Apa itu? Kretek, ketek-ketek kretek, ya. kretek, Iya. kretek. Yang di Kalimantan yang ini dah. Ya baca dulu deh di sana. Itu loh bawah itu. Ada tak? Iya. Gimana dokter? Itu siropraktik ya. Apa Mungkin itu? kalau yang Minum sirup itu maksudnya? Nah, siropraktik ini saya sih nggak terlalu tahu ya. Ini kan Teknisnya ya? di luar non Medis. di luar medis ya. Jadi dia kayak ngeretekan tulang. Iya. Cuman kalau posisi dia sehat, Hmm. mungkin it's okay kalau sesuai dengan ilmunya ya. Hmm. Tetapi kalau kondisi tulangnya misalnya osteoporosis, dikeretek ya Malah patah. patah. Iya. Atau sarafnya Itu malah buat relaksasi sebenarnya ya. ya gitu. Kalau cuman manipulasinya di otot it's okay sih, tapi kalau manipulasinya udah mulai ke tulangnya, itu bahaya banget. Dokter. Ini manipulasi capres. Iya. Data. Dokter, kita pengen tahu nih dokter, baik yang mekanik atau yang non mekanik ya ya. Itu apakah karena orang-orang atau pasien yang biasanya kena itu kurang olahraga atau gimana sih? Sehingga mereka itu kadang-kadang bahasa Jawanya mulet gitu aja. Aduh gitu ya. Ya, Gimana, dokter? Yang mensupport kena. Salah Sakit. satu tadi kan saya sebut Pinggang kalau salah satu faktor risikonya adalah pekerjaan. Yang kedua ini adalah postur. Misalnya Apa nih memang dari postur? awal dia skoliosis. Apa itu? Skoliosis tuh tulangnya bengkok. Oh. Nah, yang kayak S, yang Belakangnya ya? iya kayak gitu. Ada yang gitu ya dokter? Ada. Ada, itu bisa. Jadi jalannya gini dong jalannya. Yang nggak kelihatannya kayak bengkok gini, Pak. Ada ya kelihatannya? Ada. Oh, itu bisa terlihat ketika di rongsen dokter. Dilihat aja bisa Di kalau fisik- misalnya Secara fisik iya, udah? iya, kelihatan. kalau iya. misalnya sudutnya memang parah, pasti kelihatan, cuman tinggal dibuka aja. Itu rawan nyeri punggung bawah. Oh, Karena oke. kan ada antara ototnya nggak stabil, jadi ada yang Penopangnya ya. iya, ada yang kuat spasme, Mm-mm. jadi dia tegang, terlalu tegang, yang Karena satunya bebannya terlalu banyak. terus yang satunya terlalu longgar. Kayak Iya. Jangan tegang, Dok. Terus Itu saya kalau suka- memang punggungnya kelihatan dari belakangnya itu punggungnya Iya. nggak sempurna ya? Dari pundak ini kita lihat, Dok ya. pundaknya miring Nyamping, biasanya. iya. Nggak, ini sebenarnya kamu ngomongin anak atau siapa sih? Kok tahu banget gitu loh. Saya korban dulu, Pak. Oh, korban. Sekarang udah sama. Oh, alhamdulillah ya. Pakai teknik apa? Medis atau non medis sih? Lanjut, Pak. Lanjut. Dokter, kita ngomongin lagi. Selain itu ada apa lagi? Usia Di atas berapa? 40. Di atas 40. Wah, rawan gue, Pak. Pesan bapakku kayak gitu, suka sakit punggung. Saya 40 nih sekarang. Tapi masih sehat. Tapi kamu langsung aja Israel. Enggak, Kak, kebanyakan pargoy. Dokter, selain usia apa lagi? Ya, aktivitas. Aktivitas tadi ya? Berat-berat Karena ya. pekerjaan ya? Biasanya Oke. pekerjaan yang berisiko itu yang angkat ya. ya ngangkat atau pekerjaan yang menggunakan postur yang berulang-ulang. Misalnya atau yang terus-menerus, misalnya duduk terus-terusan. Oh. Duduk Itu juga bisa berpengaruh ya? bisa. Duduk yang terus-terusan sampai jangka waktu panjang, Oke. misalnya kerjanya duduk terus, nanti tuanya pasti
Nyeri punggung. Efeknya gitu ya. Oh. Dokter, kita juga pengen tahu nih sebenarnya. Apa tuh? Ini baik cowok atau cewek, kebanyakan yang berisiko tuh yang mana sih? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Kalau dari jenis gitu kelamin tuh ya? sih dua-duanya bisa. Terutama kalau laki-laki lebih ke karena lebih sering pakai angkat berat Beban ya. ya, jadi- Kalau perempuan biasanya hamil ya, Hamil. tapi kalau hamil tuh reversible. Setelah melahirkan biasanya ya udah sembuh, nggak nyeri lagi. Oke, itu kalau nyeri punggung bawah Hmm. beda lagi dengan kecetit ya. Iya. Tapi kita pengen lebih dalam soal nyeri punggung bawah. Dokter, gejala awalnya gimana? Nyeri aja atau badan panas atau gimana sih? Atau pas waktu Gimana? gerak nyeri, Ya. atau diem aja juga nyeri. Ah, gimana nih? Gini, kalau nyeri punggung bawah sendiri itu ada tipe-tipe nyeri yang harus diwaspadai. Oke. sebenarnya. Kalau cuman sekedar nyeri punggung aja, kemeng aja, dan dalam jangka waktu misalnya seminggu udah sembuh, it's okay, nggak apa-apa. Tapi Oke. ketika itu udah melewati fase akut atau lebih dari 4 minggu, Mm-mm. kita harus mulai waspada. Apakah ada keterlibatan organ? Hmm. Kemudian juga nyeri punggung yang menjalar ke kaki. Ada itu dokter? Ada, jadi seperti Sampai Menjalar ya, ke situ jadi menjalar. seperti ke strom. Di betis ini ya. Kayak gitu harus hati-hati juga. Oke. Kedua, nyeri punggung yang nggak dipengaruhi posisi, itu juga Maksudnya? harus hati-hati. Jadi kalau diem aja udah nyeri, Aduh. lalu terus dibuat Tambah bongkok, nyeri. dibuat ini tetap nyeri. Jadi Oke. nggak dipengaruhi posisi, mau posisi apa aja nyeri terus. Iya. Kadang kan orang kalau nyeri punggung, tapi kalau dibuat tidur Nyaman. hilang nyerinya, Ah, kayak iya. gitu. Itu malah lebih bagus daripada kalau dia nyerinya terus-terusan. Oke. Nah, apalagi nyeri di Kalau- malam hari, Ah. itu sering. Kalau nyeri kayak gitu aja, maksudnya buat tidur hilang tuh nyeri apa dok kayak gitu? Itu biasanya cuman kena ototnya sih. Ototnya Biasanya aja. ototnya tegang, spasmo namanya. Bukan di tulangnya ya? Bukan. Oke. Rata-rata gitu. Ini saya pengen juga tanya, Tak. Apa tuh? Kalau misalnya ini kan banyak ya orang-orang Jawa mitosnya gini, Tak. Ketika capek pijat dan tidak semua orang paham. Pijat Dokter. urat. Betul. Hmm. Nggak semua orang paham atau ahli di bidangnya. Mm-mm. Dokter, walaupun ini nggak dianjurkan, tapi kan ini dilakukan oleh sebagian orang di Jawa ya, apalagi dari Jawa Timur ya. Terus katanya kalau di daerah punggung yang nyeri bawah banget itu nggak boleh ditekan karena nanti bisa berhubungan dengan mata, bisa buta. Bener nggak sih itu? Kalau mata enggak sih. Enggak ya? Saraf ke Enggak, bawah cuma ya? Sarafnya dari dari perut ke bawah. Jadi bisa iya. saraf perkemihan Hmm. sama saraf-saraf kaki. Iya, tapi sebenarnya pijet nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa ya. Nggak Nggak apa-apa, Ini- cuman itu tadi jangan berlebihan. Kalau cuman di ototnya jadi dagingnya itu aja, nggak apa-apa. Tapi kalau diinjek-injek sampai kena ke tulangnya itu yang bahaya. Tapi bener nggak sih bisa kalau pijet tuh ngebatin atau ngeringanin yang namanya sakit pinggang bawah tadi? Benar. Bener Kita ya? di rehab medik pun ada metode massage namanya. Jadi Oh. ya memang kita gunanya untuk Relaksasi. relaksasi, melemaskan otot. Karena kalau orang nyeri punggung itu Hah? akan membuat otot-ototnya tegang, kaku, spasme. Nah, spasme ini akan bikin tambah nyeri. Nyerinya ini akan bikin tambah spasme. Jadi kayak lingkaran setan. Jadi itu yang harus Iya, diputus. saya tanya lihat sini dok. Iya. Jangan lihat saya dok ya. Kurangi nyerinya plus kurangi tegangnya. Nah. Nah, salah satunya dengan rehab medik. Oke. Kita pakai alat-alat loh, nggak cuman massage aja. Apa hebatnya Sukandar ya? Iya. Alatnya gimana ya? Iya. Kita kan nggak tahu. Nanti Orang kita nggak pernah diundang ke sana. ada mesiknya juga. Iya. Sama nggak sama mesik-mesik di desaku? Kayaknya nggak sama. Di sana tua-tua teman-teman. Jelasin Gimana? dok. Ya, kalau peralatan yang kita gunakan terutama untuk nyeri punggung bawah ini, yang pertama itu peralatan diatermi, jadi kayak disinar. Yang sering orang Oke. cerita disinar. Nah, itu diatermi namanya. Itu ada yang banyak macamnya. Di sini tuh punggungnya tadi yang sakit. Oke. Untuk mengurangi tegang ototnya tadi sama mengurangi nyerinya itu disinar. Salah satunya pakai microwave diatermi, kemudian shortwave diatermi. Alatnya besar. Nanti Itu kayak di Udah, open Pak. gitu? Iya iyain aja, Iya. kamu nggak ngerti kan Pak? jadi kayak disinar, dipasang Oh, iya. alat gini. Tak, kamu jatuh nanti biar direhab sama dokter Fauzi. Ya gitu. Itu nanti kita bisa ngurangi spasme ototnya. Jadi jadi ada alternatif lain selain obat, maksudnya untuk Oke. mengurangi nyeri, yaitu dengan terapi tadi. Itu yang sinar. Kemudian Oke. ada lagi yang pakai shortwave, ada juga Oh. yang pakai ultrasound.
Apa tuh? USG. Jadi kayak USG tapi Iya. dia fungsinya diatermi. Oh, oke. Jadi rasanya ya kayak panas aja. Oh, iya. Terus ada juga traksi. Apa itu? Traksi itu Bluebird. kayak ditarik. Itu taksi. Ditarik dari punggungnya? Tapi kita pakai ada dosisnya ya. Jadi nanti pasiennya itu posisi tidur, kakinya agak diangkat, kemudian dipasang beban. Oke. Untuk ada alatnya sendiri sih, nggak yang dikasih batu, nggak. Enggak. Jadi alatnya sendiri. Kakinya dirantai gitu, tarik itu? Enggak? Iya. Bukan kakinya tapi lebih ke Oh, ini, oke. pelvisnya ini, apa namanya, pinggulnya. Pinggulnya. Dokter, Itu ada beberapa pengobatan ya. Itu bisa dipilih salah satu atau semuanya dalam rangkaian Bisa pengobatan tadi? di-combine, bisa juga satu. artinya tergantung dari penyakitnya. penyebabnya. Oke, Kalau penyebabnya. misalnya coba satu fitur apa ya namanya? Satu pengobatan aja bisa sembuh, berarti nggak usah dilanjutkan ke yang lain. Iya. Pak, di-combine langsung juga bisa. Kalau misalnya dia nggak ada kontraindikasi ya bisa kita combine di sinar sama di getar misalnya. Ada yang kayak di getar. Ada rasanya resiko kayak- nggak sih di balik pengobatan itu tadi? Di sinar misalnya. Efek sampingnya. Ada tentu. Namanya Pengobatan pasti. Tulangnya protol, Pak. Nah, enggak lah. Oh, enggak ya? Gimana, Dok? Kalau sudah sesuai. Bercanda, Pak. Tulangnya agak sembulan, Pak. Gimana, Dok? Kalau Nggak tahu. kalau sudah sesuai dosis, Hmm. sesuai aturan, insya Allah nggak akan ada efek samping. Beda sama obat kan sistemik ya, kita kan lokal mainnya, main di punggung bawahnya aja. Apa itu resikonya nanti kalau misalnya dia sering Efek terapi? Kalau gitu? misalnya, kalau sering nggak masalah, Hmm. kalau seringnya nggak masalah. Biasanya kalau dosisnya berlebih, misalnya pada pasien-pasien diabetes yang udah kulitnya udah kebas ya, kadang kan ada yang kebas kan tebel. Jadi ketika di sinar dia nggak Nggak kerasa. Ditambahin lah Terus tuh. dia minta, kadang-kadang pasien gitu, Tambah nggak dosis. kerasa, tambah dong, tambah terus. Padahal kita sebenarnya hangat nyaman aja cukup, Hmm. nggak perlu panas banget, Iya. itu nggak perlu. Karena targetnya kan sinarnya itu bukan di kulit tapi di Dalam, bawah, dalam di ya? dalam. Lebih Itu dalam. malah efektif atau enggak sih sebenarnya kalau ditambah dosisnya? Ketika si pasien ini sudah kebas sih karena diabetes tadi. Nggak efektif. Nggak efektif Biasanya ya? kita hindari, Malah efek samping ya? Iya, kita hindari terapi yang pemanasan kalau pasien-pasien diabetes yang dengan gejala kebas, karena efek sampingnya luka bakar. Perlu dibisikin nggak? Kenapa? Perlu dibisikin nggak? Bisa Dibisikin. pasiennya. Sebentar lagi Bu, sudah selesai. Ya, keluarga suruh bancaan di rumah. Dokter, ini ada yang tanya. Bentar, nanya lagi. Wah, banyak tanya kamu ini. Dari Oh. sekian banyak pengobatan tadi, yang paling minim efek samping yang apa tuh, Dok? Yang paling minim efek samping high tense sih sebenarnya. Ya, apa Jadi tuh? kayak terapinya itu kita pasang kayak aliran listrik tapi dengan dosis yang ringan lah, iya. nggak itu. Jadi efeknya nanti bisa mengurangi nyerinya sama juga memperbaiki peredaran darahnya. Jadi nggak kerasa panas sama sekali. Tapi ampuh Rasanya- nggak? Rasanya kayak dipijet, Ampuh nggak? ampuh banget. Bentar. Kamu ngomongin terus tanya. Di luar sana ada yang tanya temanku nih. Oh iya. Ini pakai BPJS bisa apa enggak? Oh, bisa dong. Soalnya kan mereka mikir, tak? Iya. Sudah kebas, uangnya nggak ada. Iya. Dok, gimana dok? Bisa? Dok. Bisa BPJS, kita Oke. semua di cover BPJS karena ini kan sudah ini kan medis ya, Ya. jadi sesuai dengan Kemenkes juga ada aturannya. Kita semua ditanggung BPJS bisa, BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan. Karena bisa juga kan pasien yang cedera patah tulang sampai amputasi, kita juga bisa nyediakan kaki palsu, tangan palsu. Mau Sorry. daftar, Pak? Enggak. Saya mau tanya aja. Dokter, poli Anda itu apa namanya? Polri rehabilitasi pedik. Ada di PHP. Sukandar sendiri? Ada. Oh, itu bukannya setiap hari? Senin sampai Sabtu. Hari kerja ya? Hari kerja. Jam berapa? Jam Kamu 8 nih mau periksa sampai selesai lah. Nah, ini ada temanku kampus, tak? Iya, kenapa? Nena namanya. Nena. Nah, ini. Nena Bobo. Nina itu, Pak. Iya, iya. Ya. Ini untuk membedakan nyeri punggung bawah itu merupakan gejala ISK atau otot kaku itu gimana? ISK. Terus pertanyaan pertama yang sebaiknya dilakukan itu seperti apa? Nggak tahu, dokter mungkin lebih paham. ISK apa? Ya, ISK itu infeksi saluran kencing. Oh. Ya, ini gimana dok? Nah, ya kalau ISK tentunya kan ada infeksi. Kalau ada infeksi berarti pasti ada gejala infeksi. Sorry, infeksinya ini karena apa ISK ini? Kalau bisa bakteri, bisa Oh. virus juga bisa. Iya.
Kalau infeksi saluran kencing, Kelakuan juga bisa, memang Pak. biasanya nyeri punggung juga Oh gitu ya? gejalanya. Gejalanya. Cuman dia pasti disertai dengan gejala perkemihan. Misalnya jadi anyang-anyangan, sering kencing, kemudian nyeri ketika kencing, atau pipisnya ada merah-merahnya, keluar darahnya, atau kencingnya keruh, itu bisa juga. Ini salah satu gejala juga ya, Dok ya? Itu kalau itu ISK, kalau penyebabnya oke. adalah infeksi saluran kencing. Dan itu bisa dipastikan dengan pengecekan urin. Nanti hasil urinnya biasanya ada bakteri atau Pertolongan pertama, sorry. Termasuk di belum dokter selesai, Tak. juga. Di oh enggak, itu nanti Bukan ya. sama dokter urologi biasanya. Dokter, pertolongan pertama apa? Kalau Ini yang untuk dia tanya. pertolongan pertama pada nyeri punggung, Iya. kalau dia nggak tahu itu nyeri punggungnya kenapa, yang pertama kalau dia akut, maksudnya masih kurang dari 4 minggu, kompres dingin. Kompres dingin. Icing namanya. Jadi Oke. kita kompres dingin karena Di tempat biasanya yang kalau sakit, nyeri, Dok? iya di tempat sakit. Jadi bisa pakai Physiopack, ada namanya ice pack yang isinya gel tuh, yang bisa juga pakai es batu juga bisa kalau yang terpaksa. seperapatan itu, Dok. Bulat gening. Macam tak betul je budak ni. Enggak yang 7,5 itu loh. Ya. Jadi es batunya nanti ditaruh plastik, Oke. ditutup pakai kain dulu, ditempel di tempat nyerinya. Misalnya habis aktivitas langsung kesakitan, tempel aja dingin dulu sekitar 15 sampai 20 menit. Kalau mereda nanti boleh diulang setelah 1 jam lagi. Oke. Kita pengen tahu tak, kalau misalnya pasien datang ke Dokter Fauzia itu biasanya mereka itu meronta-ronta, sakit Dok," atau gimana? Atau sakit gitu? Atau gimana sih? Biasanya rata-rata sih sudah yang berusia ya. Oke. Rata-rata yang kena itu yang udah berusia. 40 ke atas ya berarti ya? Ya, ada yang datang itu kondisi parah banget, Hmm. yang udah nggak bisa jalan, Hmm. dipakai kursi roda atau bawa tongkat, Hmm. Iya. kelemahan pada kakinya. Hmm. Ada juga yang nggak bisa kencing, dia datang karena dia gangguan di saraf perkemihannya. Hmm. Ada juga yang biasa aja, cuman dia kesakitan gitu, masih nyeri terus-menerus kayak gitu. Ada Dokter, juga yang kebas. Ini mereka ketika datang ke rumah sakit ya, itu langsung penanganan medis gitu atau secara kontinu? Oke, minggu depan kembali lagi kontrol atau seperti apa, Dokter? Nah, Kita yang nggak tahu. penting kita tegakkan diagnosa dulu. Biasanya setelah Oke. pemeriksaan fisik, kalau memang ada indikasi ya kita foto ronsen langsung di hari itu juga. Hal itu juga. Foto ronsen di hari itu juga. Ketika hasil ronsennya keluar, baru kita pastikan diagnosisnya apa. Tapi sebelum foto ronsen keluar, pasien minimal harus diterapi nyeri. Minimal nyerinya harus diturunkan. Nah, pakai modalitas yang tadi. Atau kalau misalnya udah ketahuan orangnya datang udah bawa ronsen, dia udah ronsen di luar misalnya, dan memang di situ dapatkan kelainan, bisa juga kita resepkan korset. Korset tulang punggung, bukan korset kecantikan ya, korset tulang punggung. Nah, itu bisa juga, itu tanggung BPJS loh, gratis semuanya. Jadi kalau Tapi- memang ada indikasi, ya akan kita resepkan. Gitu. Tapi gini, Dokter Fauzia dari tadi itu ngomongin soal nyeri punggung. Kita pengen tahu sebenarnya kalau dibiarin apa sih masalahnya? Toh Efeknya. jauh dari nyawa gitu ya. Iya. Ya kan? Iya. Kamu nggak apa-apa deh nyari punggung aja. Enggak apa-apa. Kita Kan jauh dari nyawa. Nggak enak nih. Ini bocah ngomong terus. Gimana nih, Dok? Ya, ini yang mempengaruhi produktivitas. Jadi kalau misalnya nyeri dibiarin, otomatis kerja kan juga Nggak enak. nggak nyaman ya. Terus habis itu hidup juga, makan nggak enak, semuanya nggak enak. Memang kalau dia yang di luar red flag ya, di luar yang nyeri punggungnya karena kanker, karena infeksi, Oke. karena tumor, itu mungkin memang nggak membahayakan nyawa, tapi mengurangi produktivitas. Dan kalau misalnya dia ada misalnya patah, habis kecelakaan dia patah, dan kita nggak deteksi dini di situ ada patah dan tidak segera diberi korset, bisa jadi kan terjadi kelumpuhan seperti tadi. Kalau pada orang-orang tua yang paling sering itu kan penyakitnya degeneratif ya. Jadi ruas-ruas sendi punggungnya Sudah kalah ya. bisa geser. Nah, Betul. ketika dia geser, jepitlah ke sarafnya. Kalau udah jepit ke saraf, ya otomatis nggak bisa jalan juga. Pasien saya ada kayak gitu, nggak bisa jalan, nggak bisa kencing. Terus gimana, Dok? Awal kita terapi dulu, kemudian kalau dia memang diperlukan ya kita refer ke bedah saraf untuk operasi. Oke. Apa yang harus dianjurkan kepada seluruh warga Kabupaten Mojokerto bisa sehat? Karena begini,
selain pola hidup yang sehat, olahraga misalnya Ta ya, apakah ada makanan yang harus dilarang? Ya Ta ya? Atau mungkin ada olahraga khusus, yoga misalnya. Oh, iya, jelas. Biasanya kan angkat besi tuh ya yang paling paling ini ya. Enggak, maksudnya yang paling berisiko tinggi Ta. Betul nggak sih dokter? Ya berisiko, tapi kalau dilakukan dengan cara yang benar sebenarnya Oke. nggak apa-apa. Jadi yang perlu dilakukan pertama jaga postur. Jaga Jadi postur. kalau memang udah kelihatan posturnya membungkuk gini, dia harus latihan untuk tahu postur yang benar seperti apa. Bisa dilatih kok, itu bisa. Bisa. Nanti ke rehab aja kita latih. Oke. Berarti lebih baik Kemudian- tegak gini ya. Ya enggak, ini namanya hiperlordotik. Iya, Dia nggak iya, boleh iya. juga kayak gitu. Terus Itu jaga congkak namanya Bang. jaga juga postur ketika duduk. Mah jangan gini. Gak enak dong nanti lihatnya. Terus Dok, apa lagi Dok? Posturnya ketika duduk juga harus dijaga. Harus sempurna ya. Gimana dok? Jadi Bang bagus dulu. yang terbaik ada sandaran. Oke. Benar Oke, kayak sandaran. gini. Ya, terus Memang kaki hidup nggak- kalau nggak ada sandaran tuh nggak enak. Kakinya gimana Dok? kakinya nggak boleh menggantung. Oh. Jadi harus napak. Karena kalau menggantung kita berteman dengan setan. Waktu kecil dulu gitu ya. Iya iya. Dan Terus apa lagi, Dok? sebisa mungkin ketika duduk jangan posisi pantat tuh jangan terlalu Oh, ke iya. depan. Jadi kayak Ini Dok, biasanya kalau nyetir ya, nyetir mobil. Biasanya kan ada yang sikapnya sempurna gini, Iya. ada yang gini lah. Nah, Pak, kakiku nggak nyampe Pak kalau nggak maju Pak. Pendek Pak. Kegedean mobil bos. Bisa gitu ya? boleh sebenarnya seperti ini, tapi kasih bantal di sini. Jadi jangan Bawah sampai atau di punggungnya dok? punggung. Punggung. Jadi Ya. dia nggak ada sandarannya. Iya, Oke iya. oke, yang penting sandaran ya. Karena gini Dok, Iya, biasanya iya. teman-teman driver kita, ini kebetulan kan Iya. ada yang online gitu Iya, ya, iya, ada iya. yang juga yang Iya. private gitu ya. Hmm. Itu biasanya perjalanan jauh Dok, Iya. dan biasanya tuh bersandar gitu. Nah, Betul nggak sih? benar. Kata dokter tadi kan yang penting ada sandarannya. Iya. Gitu. Kalau dokter udah punya sandaran? Ada. Aduh, ini dia sandarannya. Saya mewakili ke sana. Dokter, saya pengen tahu, air putih Iya iya iya. ini dianjurkan nggak sih, terutama untuk teman-teman kita yang sebagai driver ya? Biasanya air putih yang banyak biar nggak nyeri, karena biasanya tuh nyeri di bagian itu. Ya, kalau air putih itu mungkin hubungannya lebih ke menghindari dehidrasi. Karena Oke. ketika dehidrasi dalam jangka waktu yang lama fungsi ginjalnya terganggu kan. Terus juga bisa kena ISK tadi. Kurang Oh. minum juga bisa kan. Jadi fungsi ginjalnya nggak bagus, akhirnya infeksi. Dok, artinya nggak berfungsi dok untuk minuman yang berstamina itu. Biasanya kan ini, minum obat ini menghilangkan nyeri, gambarnya gini. Ada apa ya? Ada. Gimana dok? Apalagi di radio Ada. itu. Kita nggak mau kasih tahu, dokter Apalagi biar di sini. radio Iya. itu. Nama saya ini setelah minum ini Iya. saya Sembuh. menjadi obat yang bisa buat nyobatin semuanya Dok, itu. secara medis dianjurkan nggak sih kayak gitu? Karena masyarakat kita terbentur dengan apa ya, suatu suasana yang orang ngomong gini udah percaya gitu. Gimana? Sugesti. Ada sugesti. juga itu yang misalnya sakit pinggang nih, minum obat itu langsung hilang sakitnya. Oh iya. Tapi besok datang lagi. Kayak gitu, Dok. Iya, kalau yang kayak gitu kita harus tahu dulu sebenarnya Herbal kayak isinya biasanya. apa. Oke. Isinya Nggak apa. usah ngomong gitu, ngomong herbal nggak Bukan boleh. ya, bukan. Nggak boleh ngomong herbal. Kalau Tit gitu ya. misalnya itu cuman sekedar suplemen, Hmm. misalnya suplemen aja nggak apa-apa sih, kayak isinya cuman vitamin, mineral nggak apa-apa. Tapi kalau isinya anti nyeri misalnya, Oke. nah anti nyeri itu boleh digunakan hanya dalam jangka waktu pendek. Oke. Pendek Kalau- tuh seberapa, Dok? 2 minggu, 1 bulan? Iya segitu, 2 minggu. Kalau Udah berlebih sih. misalnya Kalau dia udah lebih dari itu pasti dan tetap ada efek efeknya. samping. Kalau misalnya dia anti nyeri, misalnya golongan yang NSAID, efek sampingnya ke lambung. Jadi Oke. nanti pasti asam lambung meningkat, Hmm. kemudian jadi tukak lambung kayak gitu. Terus kemudian apa tadi? Yang anti nyeri ada juga yang Celecoxib, itu harganya lebih mahal. Tapi memang cespleng langsung hilang. Iya. Cuman kalau dia ada Sementara? Iya, Oh, dia hanya sementara aja dok ya? sementara aja. Habis itu dia bisa kambuh lagi? Iya, nanti Waduh. kalau berarti nggak misalnya nyembuhin ya Nah, ceritanya. nggak nyembuhin, hanya mengurangi gejala. Tapi Oke. penyakitnya Mengurangi kan rasa belum sakit. Iya, penyakitnya kan belum tahu. Oh. Asal minum aja, dan efek jangka panjangnya yang jelek. Kalau dia Dokter, katanya juga ada yang bilang ini kepada pengguna herbal ya, itu katanya nggak boleh bilang herbal. Tapi kan nggak nyebutin mereknya, Bos. Apa tadi bilang herbal kok? itu ketagihan dokter, semacam kayak obat dewa gitu loh. Kalau nggak minum itu kayaknya lemes gitu. Iya. Bener nggak sih? Dewa Kwan Im.
Nggak tahu. Itu balik lagi ke kandungannya apa. Ada juga Oke. yang memang seperti itu, jadi bikin aditif namanya. Jadi dia Nagih ya? iya nagih, dan bisa juga ada yang harus nambah dosis terus. Iya, iya, Nah gitu. Kalau biasanya ngomong sekali udah hilang, terus harus minum 2 kali baru hilang. Kayak gitu kan aditif kayak gitu. Iya, iya. Ini kita juga pengen tahu, tak? Apa tuh? Kalau misalnya ada saudara-saudara kita ya yang mungkin Tali kasih. bukan, yang mungkin cedera, dokter. Oke. Cedera bukan karena olahraga, mungkin karena aktivitas ya. Ah. Cedera kemudian dia itu nggak bisa balik seperti postur semula. Itu perlu operasi nggak sih sebenarnya kayak gitu? Tergantung. Kalau memang itu sampai ke tahap yang strukturnya berubah dan bisa progresif atau bisa tambah nemen, kalau misalnya tidak dilakukan operasi, misalnya geser ya. Kalau nggak operasi dia makin geser, itu namanya progresif. Dan kayak listesis tuh geser tulang punggung itu nanti ada stadiumnya 1, 2, 3, 4 ya. Kalau dia udah di 2, 3 ya harus operasi. Kalau masih 1 enggak, kita yang penting cegah progresivitasnya bisa. Tapi kalau yang udah gesernya berlebihan sampai bikin ini kakinya nggak bisa digerakin, ya harus operasi, mau nggak mau. Itu jalan terakhir tuh dok ya, operasi itu ya. Seberapa banyak sih pasien yang ada di Sukandar Untuk ini nih. untuk ini Nyeri gejala punggung. nyeri punggung bawah? Sejauh ini sih kalau di Sukandar sih polirehab itu jumlah pasiennya nomor 3 terbanyak. Wow. Jadi Sehari saya berapa dok? Saya kira kecil, Iya. ketiga terbanyak ternyata. Kelihatannya nyeri ya punggung enggak, gitu ya. enggak yang banyak banget gitu, enggak sih, cuman setiap hari itu Pasti ada? Pasti ada, Pasti ada. sekitar 30-40 pasien. Sehari? Ya. Ya Tuhan, ngangkat Dok, apa sih orang ini? itu sorry, itu kebanyakan dari yang mereka alami itu apa? Karena cedera saat dia kerja itu aktivitasnya atau memang ibu hamil atau apa? Yang lebih banyak, yang dominan Dominannya orang tua. orang tua ya. Degeneratif. Karena umur ya? Iya, Iya. karena usia. Kan kalau punggung itu sebenarnya Siapa? ruas-ruas itu ada bantalannya. Iya. Lah kalau udah tua itu bantalannya itu, Sudah aus. nah Gini Pak, kalau gitu ada nggak sih dok obat Iya. anti tua? Ada nggak sih? Nggak, bukan anti tua. Ada nggak Biar sih obat untuk biar bantalan di punggung kita itu biar tetap aman terus gitu? Ada nggak sih? ya Suplemen. Suntikan atau apa gitu? obatnya itu sebenarnya obat terbaiknya adalah latihan. Oh iya. Kamu tidak akan bisa melawan waktu. Oh, Bisanya saya bisa. Obatnya adalah latihan. Jadi olahraga. olahraga. Latihan fleksibilitas, latihan penguatan, dan latihan yang menjaga postur. Oke. Gitu. Saya pengen tahu juga, dokter, apakah orang yang mager ini lebih beresiko daripada orang yang ya enggak? enggak lah, kan nyantai aja Pak. Gini Ya. tidur-tidur aja. Nggak beresiko ya? Iya, bener ya? Nggak tahu, Ya, dokter aja ini. beresiko dong. Oh, beresiko. Karena Dari mananya? biasanya kalau misalnya kita main laptop nih, Iya. Oke. sambil tiduran. Ah. Nah, itu secara postur bakal bikin strain di muscle. Jadi ototnya akan lebih tegang. Jadi posturnya harus benar. Duduk pun namanya layar harus pas di mata, nggak boleh. Ini kalau pakai begini, dok. Ya itu. Kadang-kadang gini. Pak mana ada? Kayak gitu. Jadi Iya, kalau iya. Enak ya? posisi tidurnya nggak Iya. pas kayak Kenapa gitu. baru sekali ya sama dokter ini ya? Enak ya dokter nih tahu Iya. posisi-posisi, jadi nggak bisa kena sakit punggung juga. Iya. Pernah nggak sih dokter yang menangani kayak gini? Ya, alhamdulillah sampai saat ini kita belum pernah. Bukan. Oh, bukan ya. Bukan, dokternya. Gimana, Ajudannya bukan ya, nggak tanya. Gimana, dok? Pernah sih waktu hamil dulu. Oke. Tapi ya reversible lah, balik lah. Dokter, kita nggak tahu ya. Kalau orang tua jelas karena memang Iya. bantalan dari struktur organnya sudah aus karena Iya. usia. Hmm. Tapi kalau ibu hamil, apa hubungannya tak ya? Iya. Benar nggak sih? Sama sakit. Kan perutnya di Pinggang depan, Nah. gitu ya. Yang sakit, di belakang. Ada yang depan ya. Iya. Nah, gimana dok? Jadi gini, ketika kita berdiri, Hmm. pusat gravitasi tubuh itu ada di pas 1 inci di depan tulang punggung bawah. Nah, ketika ada Hamil? beban di depan, Hmm. ini yang namanya posisi pusat gravitasi itu akan bergeser ke depan. Ya, karena ada hamil, karena perutnya buncit. Beban dari depan ya? Ya, beban di depan atau ngangkat beban. Jadi ketika dia geser, otomatis semua yang otot-otot yang ada di punggung juga menyesuaikan. Akhirnya dia kerjanya lebih keras.
Otot punggung kerjanya lebih keras karena dia untuk menyetabilkan posisi. Iya. Untuk menetralkan ya. Hmm. Dokter, kalau saraf, otot, sama tulang yang lebih cepat disembuhkan yang mana? Otot. Paling ringan. Kenapa? gitu ya. Iya, karena yang saya sebut tadi, dia itu lebih banyak vaskularisasinya atau pembuluh darahnya. Jadi oksigenasinya lebih bagus. Jadi kalau pengiriman oksigen di otot itu lebih banyak. Makanya kalau daging itu kan warnanya merah ya. Karena dia banyak mengandung pembuluh darah, oksigennya juga banyak. Jadi ketika kita terapi lebih cepat juga dia itu mengembalikan nutrisi ke ototnya itu lebih cepat. Jadi dia lebih cepat sembuh daripada kalau dia itu di saraf. Saraf ini terbatas ininya, pembuluh darahnya. Kemudian juga kalau di tulang itu kalau udah ada perubahan bentuknya itu malah lebih susah lagi. Oke. Waduh. Tadi dokter bilang bahwa di Sukandar itu prosesnya rehabilitasi. Ketika diagnosis, si pasien ini perlu rehabilitasi, itu langsung hari itu juga dan berapa lama? Itu tergantung dari apa? Tergantung kondisi pasien, jelasnya. Kalau misalnya posisinya dia urgent, dirawat inap pun, misalnya ada pasien rawat inap cedera tulang punggung ya, dia posisinya urgent ya, bukan emergency ya. Secara nyawa dia nggak apa-apa, tapi kalau dibiarin dia bisa ke nyawa, misalnya kayak gitu. Ya di hari itu juga misalnya dia butuh korset. Korset itu macam-macam ya, nggak cuma yang fleksibel, ada juga yang rigid, jadi dia itu keras untuk nyangga tulang belakang. Kalau misalnya dia ada patah, ya kalau tulang punggungnya patah, sesegera mungkin kita kasih korset yang keras. Kalau enggak, dia nggak boleh bangun. Karena begitu bangun langsung bisa mendesak ke sarafnya. Ada perbedaan nggak sih ketika pasien itu BPJS atau umum? Oh nggak ada. Sama aja? Orang itu ditanggung BPJS. Malah lebih enak BPJS karena nggak bayar. Gitu. Kalau umum berapa, Dok? Mahal nggak sih, Dok? Iya, Apa? kita pengen Kalau tahu. umum berapa? Kalau Dari umum teman-teman untuk yang nonton Nominalnya umum berapa? Kalau misalnya nominalnya apanya? Korsetnya? Enggak, Berobat- pengobatan pengobatan untuk ya? Pengobatan. sakit ini Iya. ya. Pengobatan yang di poli. Iya. Di poli saya ingat saya ya. Iya, iya. Nominal Seingat berapa saya dikit? kalau biaya dokternya 65.000. Murah ya? Kalau obatnya tergantung sih. Kalau tergantung. untuk terapinya ringnya antara 25 sampai 40.000. Oke. Terjangkau banget itu ya. Iya. Sebenarnya kamu tuh nggak perlu BPJS, kamu sudah mampu. Gitu ya. Tapi mending nggak sakit lah, Pak. Kalau korset Dok. mahal, kalau korset. Oh, lebih mahal korsetnya? Kalau non BPJS 400 ribuan. Kalau Oh, itu masih terjangkau sama dia. Mobil aja 3 dia. kalau di rumah. BPJS gratis. Tapi dia malu-maluin pakai BPJS. Ya, jangan diputus dulu. Tanya dulu. Dok, Dok ada nggak sih olahraga yang makin kuat pinggang atau malah memperburuk? Kalau yang memperkuat Olahraga apa sih? sebenarnya olahraganya itu ada 3 tipe ya. Fleksibilitas, latihan fleksibilitas itu Seperti apa? menjaga Contohnya? luas gerak sendi. Pakai hop gitu. Ada namanya olahraganya namanya William Flexion exercise, kemudian Mackenzie exercise, Apa itu, macam-macam Dok? sih. Dokter, itu di sana juga disediain. Maksudnya ketika itu terapi, rehabilitasi, pihak Kita ajarkan. Enggak, yang kita tahu aja misalnya. Ya, apa itu? Kalau yang penguatan mungkin tahu ya, iya. latihan Apa tuh? penguatan tulang belakang, plank. Apa Tahu itu? plank? Nggak tahu dong. Plank itu kayak posisi push up, cuman Oke. dia mempertahankan posisi lurus terus menerus. Oh, diem aja gini. Iya. Iya. Gak pernah olahraga kayak gini, gak tahu. Lari aja ya. Lari dari depok kolektor. Oh, yang itu juga Iya. bagus. Dok, Iya. kalau nge-gym tuh kan angkat-angkat juga nggak sih? Kalau Bisa posisinya benar malah bagus sebenarnya. Dia nggak bener pergaulannya nggak bener. Kalau dia misalnya ngasih beban di punggung, tapi Iya. dengan posisi yang benar ya, posisi yang bagus yang benar, itu malah memperkuat otot-otot punggung. Gitu Bagus. ya? Jadi ya harusnya sih ya sama Instrukturnya ya? Iya, personal trainer Iya, ya personal yang trainer. tahu. Kalau Ini- nggak malah cedera. Ini satu hal yang dari tadi saya tuh ada di pikiran saya. Apa tuh? Orang Jawa itu ngomongnya sangkuk. Jadi orang yang Bungkuk. bungkuk itu kan gini orang Iya. tua. Itu sangkuk itu agak ke depan. Sangkuk gini, itu dokter. gini, kopiah. Songkok itu. Iya. Itu apakah bisa diobati secara Bisa. normal? Bisa. Walaupun Kalau dia sudah dewasa. Kalau penyebabnya itu adalah postur, murni nggak ada penyebab lain. Iya.
Bisa. Bisa dokter ya? Dengan latihan dan mengoreksi postur, kita sebutnya koreksi postur. Berarti ada cara-caranya. Kalau dia memang ototnya udah terlanjur memendek ya kita harus kasih terapi yang kayak tadi, bisa USD, diatermi. Nah, ini kan berhubungan dengan tulang dokter. Iya. Dok, kalau ada di iklan-iklan media-media itu memperpanjang atau mempertinggi postur tubuh gitu ya? Memperpanjang nggak enak, Pak. Saya Mempertinggi postur tubuh. ke yang lain Iya. jadinya Pikiranmu liar soalnya. Dokter, ini sebenarnya dianjurkan atau dibolehkan sama medis? Ini Sepanjang soalnya tulang. tinggi badan itu sebenarnya dipengaruhi genetik. Jadi tergantung bapak ibunya. Kalau bapak ibunya pendek, anaknya Tinggi. banget. Berarti dia bukan sama bapaknya. Biasanya sama orang lain gitu ya. Jadi Dokter ketawa. ada rumusnya, ada Iya, rumusnya. iya, iya. Lah, yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan tinggi badannya yang sesuai Iya. rumus maksimal tadi. Iya, iya. Tapi kalau udah melebihi maksimalnya, ditarik atau diapakan ya malah bahaya. Oke. Berarti tergantung Dokter, genetik, sebenarnya ya? itu genetik ya, nggak ada hubungannya dengan, oke misalnya Mas Tata nih pengen tinggi 5 meter, nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, Bapak iya. saya tinggi, ibu saya tinggi. Berarti akan anak siapa? Banyak gitu. Ya kan itu tadi ada rumusnya. Tinggi minimalnya berapa, tinggi maksimalnya berapa. Yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan tinggi. Tapi kalau misalnya pendek pun, kalau misalnya dia masih dalam ringnya normal, ringnya bapak ibunya, ya masih bisa. Nanti kalau Cuman kalau dia udah kurang dari ring normal ya bisa jadi nutrisinya yang Itu Iya. pas dia masih produktif atau memang di atas 18 tahun sudah nggak bisa? iya, ada usianya untuk Berapa? Range-nya usia berapa? wanita dan laki-laki beda. Ya. Nanti Kalau wanita berapa? Wanita biasanya dia mulai mulai nggak bertumbuh. nambah lagi nanti sekitar usia 16-18 tahun. Oh, Kalau cowok ringnya lebih panjang lagi bisa antara usia 21 sampai 25. Oh, masih bisa ya, aku 22. Bisa. Cuman kelingkingmu yang panjang. Karena sering nyuri kamu. Bang Toyib. Kalau nyeri punggung karena kan misalnya kolesterol gitu bisa nggak sih? Jadi kolesterol itu sebenarnya bukan penyebab nyeri punggung, tapi bisa mempengaruhi penyembuhan. Misalnya pasien itu nyeri punggung karena angkat-angkat ya, tapi kolesterolnya tinggi. Oke. Nah, kita obati nyeri punggungnya, kemungkinan sembuhnya dia akan lebih lama daripada yang kolesterolnya normal. Oh. Karena kolesterol itu agen inflamasi atau agen radang. Jadi dia itu kalau kita ngobati organ lain pun, kalau faktor radangnya itu tinggi, lama sembuhnya. Gitu ya? Jadi ya? berpengaruh ke penyembuhan, tapi bukan penyebab ya. Oke. Bukan penyebab nyeri punggung, tapi dia memperparah gitu ya? Ya, dan juga mempengaruhi keberhasilan terapi. Berarti dapetin dua-duanya nih, kolesterol Oh juga. iya, kita mengobati manusia itu seutuhnya. Oke. Selain kolesterol, Dok, ada lagi yang lain yang berparah dari nyeri punggung? Gula. Diabetes. Oke. Oke. Sabar, Pak. Iya, memang begitu ya. Kok nyumpahin? Dok, berarti DM ini juga salah satu faktor yang paling gede ya untuk menyumbat atau memperparah nyeri. Karena kalau gula tinggi itu, apalagi kalau dia nggak minum obat atau nggak terapi rutin dengan dokter penyakit dalam misalnya, dan dia fluktuasinya tinggi terus turun, nggak stabil, itu akan merusak pembuluh darah. Yang pertama mikrovaskular, jadi pembuluh darah kecil itu kan gampang rusak karena kadar gulanya yang tidak teratur. Nah, kita nyembuhinnya kan salah satunya dengan memperbaiki nutrisi dan oksigenasi via pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya udah jelek, ya siapa yang mau mengantar nutrisi? Saya jadi takut itu. Gosen. Gak enak kamu. Ngantar nutrisi, Pak. Gosen, Pak. Ini saya jadi takut sama Dr. Fauzan nih, karena Kenapa? Takut karena ada yang jaga? bukan. Oh, kira. Karena Takut karena informasinya itu mengarah semua itu. kesamu. Untungnya belum ada indikasi. Iya, Semoga iya, aja iya. jangan ya. Iya, iya. Tapi begini, ketika seseorang atau pasien Dr. Fauza mengalami nggak usah sampai sakit atau nyeri banget deh. Ketika wah ini sudah mulai kayaknya gejala nih, apakah langsung harus ke rumah sakit atau gimana? Enggak juga.
yang itu tadi penanganan awal mungkin pakai kompres dingin dulu, terus Oke. perbaiki posturnya dulu. Kalau memang selama ini posisinya sering duduk, postur duduknya diatur. Kemudian kalau bisa setiap setengah jam ganti posisi. Misalnya jalan dulu, sholat dulu, terus habis itu duduk lagi boleh Ini kan? tadi Maaf dok, ini tadi udah setengah jam non-muslim. dong. Non-muslim. Ya, kita harus berdiri Iya, Pak, ini iya, udah setengah sorry, jam. sorry. Iya. Sholat terus berdiri lagi ya. Ya enggak, maksudnya kalau posisi dia lagi nyeri punggung. Oh iya. Nah, iya. jadi Kalau untuk dia- normal Kalau misal kapan dia harus ke dokter? Ya ketika ada red flag. Jadi ada tanda-tanda yang membahayakan. Misalnya nyeri punggungnya dirasakan orang yang dengan usia kurang dari 18 tahun. Itu biasanya ada gangguan struktur. Jadi harus kalau bisa ya segera ke dokter. Kemudian ada gangguan perkemihan, kelemahan di kedua kaki, kebas, kesemutan, kemudian apa namanya? Ya, kalau Kram kram bukan ya? masih bisa sih. Kayak kesetrum gitu dok ya. Ya, kesetrum. keringgingan itu Pak. Keringgingan juga. Dokter, kalau anak balita bisa kena nggak? Balita jarang sih. Jarang ya. Karena memang kalau strukturnya balita itu bantalannya itu masih 90% Kenyal ya? tuh masih air. Jadi Iya. sangat Terus fleksibel. Iya. ngangkatnya kan dot Pak, nggak Iya. berat Pak. Dot kan enteng. Lagian kalau udah diputer-puter juga aman-aman aja gitu ya. Iya. Iya. Kita sudah punya itu kayak enak banget ngobrol ini. Kalau anak-anak sampai nyeri punggung, nah itu harus diwaspadai, Iya. harus ke Wah. dokter. Jangan-jangan bapaknya jahat ya. Iya. Enggak ya, pasti kemungkinan ada gangguan struktur. Dokter, boleh dipijit ya? Pijit Ketika boleh, ketika di awal-awal masih belum akut lah ya, Boleh. nyeri boleh ya dipijit ya. boleh. Yang disebut akut itu kurang dari 4 minggu. Kalau udah lebih dari 4 minggu tuh kronik ya harus ke dokter lah. Iya. Tadi ada nggak sih yang pengobatannya lewat pijit aja? Kan ada tadi berapa tahap Bisa, gitu? bisa. Ada ya? Bisa. Itu kita bisa milih atau udah dokter sih yang milihin kalau misalnya? Yang tua-tua aja Pak buat kamu. Enggak, serius. Yang pijit. serius. Masas ya, kalau untuk masas, kalau misalnya kita ngebebasin pasiennya milih, ya bisa minta masas semua. Gitu ya? Gitu. Cuman kita ya tergantung indikasi lah. Kalau Gitu misalnya orang yang ke rumah sakit rata-rata itu udah pada masas semua, udah pada pernah pijit Udah, semua. udah Jadi ya. nggak mempan. Jadi mending pakai Alat tadi ya. iya. pakai Dokter, alat. yang paling parah itu dia direhab selama berapa bulan? Ya, gitu dokter. Paling parah. Ini Maksudnya susah dia tuh, ya. sorry, pasiennya manual. Paling parah itu kira-kira kemungkinan hidup berapa persen, Pak? Enggak, dokter itu seperti dokter Fauza, Iya, kalau iya. sudah tahu walaupun sudah ada, wah ini kayaknya ini udah nggak sanggup nih kayaknya orang, Iya. tapi tetap berusaha gitu dokter ya. Iya. Nah, ini sampai kira-kira tahapnya berapa lama dokter? Iya, itu tergantung banget sama kondisi pasien. Kalau misalnya dia memang sebenarnya ada gangguan di strukturnya yang mengharuskan dia operasi, tapi pasien menolak operasi, kan ada pasien tuh takut Gitu kan, ya? Iya. takut operasi. Biasanya kita terapi 3 bulan. Kalau misalnya nggak ada perbaikan sama sekali dan dia ada gangguan struktur ya refer, harus operasi, harus ada tindakan lah. Minimal injeksi, minimal disuntik. Ya. Entah itu suntiknya blok nyerinya atau mengurangi inflamasinya, ada macam-macam sih Betul, suntikannya juga. Kalau misalnya disuntik juga masih tetap nyeri dan kausanya itu adalah penyebabnya itu adalah tulang belakang yang bermasalah, ya harus dioperasi. Tapi kalau pasien itu menolak operasi, tetap kita nggak boleh menelantarkan pasien. Ya tetap kita minimal kita meningkatkan Semaksimal kualitas mungkin. ya dengan mengurangi nyerinya. Oke. Kayak gitu. Kalau operasi tuh 100% bisa Sembuh. sembuh nggak sih? Wah ini yang lebih tahu dokter bedah saraf atau bedah tulang ya. Karena biasanya sih tetap ada, nggak bisa jaminan Sempurna 100%. Ya tetap. Apalagi kalau kerusakan sarafnya udah parah, itu bisa 50-50. Maksudnya? Ya kemungkinan sembuhnya 50%. 5%-nya tetap nggak sembuh. Gitu ya, Teh? Kalau kerusakannya udah parah ya, dan udah istilahnya selnya udah mati lah gitu untuk sarafnya. Usia berapa dok yang paling parah Kenapa? di Fokus ke Sukanda? usia, Pak. Sabar, Pak.
Anggap aja diri kamu masih Ya muda. parah, rata-rata itu yang posisi kalau perempuan itu udah menopause, biasanya udah nggak menstruasi lagi, terus gak aktivitas ya, dia diem aja, jarang gerak. Tapi kayaknya semua orang bakal kena nyeri punggung gitu deh kalau tua ya. Ya Iya. makanya Kalau saya kita bilang lihat- 90% kalau dari penelitian itu 90% manusia Iya. pasti pernah nyeri punggung walaupun cuma sekali. Dokter, Iya, nggak usah penelitian. Dokter- kayak kakek saya. iya, atau dokter orang ini tua saya. tahu nggak sih kenapa dari awal saya compare lebih vokal. Sebenarnya mempersiapkan teman saya ini nanti kalau dia sudah tua, udah tahu apa yang dilakukan gitu ya. Iya, Ya, Pak, ya? Iya, ya, Pak. Iya, Oke, iya. waktunya habis tak? Iya, pesan-pesannya dokter. Pesan-pesan dong. dokter. Dokter Fauza, kita pengen dokter memberikan influence kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto gitu ya. Harus seperti apa Biar nggak supaya ya tetap kena nanti walaupun nanti tua ya. Tapi paling nggak itu ada jaga-jaga lah ya Iya, gitu. iya. Seperti apa? Iya, yang pertama jaga postur, Ini kemudian nggak boleh berat badan gitu juga. iya, Oh. hubungannya juga lebih ke Nyenggol-nyenggol lagi lebih dia. ke lingkar perut sudah. Ya. Saya Gimana cara ngitungnya kalau lebih itu? bisa. Kalau standar sehatnya sih sebenarnya kalau perempuan di bawah 80, Kalau kalau cowok? laki-laki di bawah 90. Loh kan? Kamu 180, Pak. Oke. Iya, iya, iya. Oke. Baru kali ini ya kita podcast itu saling menghajar ya. Tapi nggak masalah, it's okay. Dokter, selain itu tadi apa yang Sama dilakukan? Kalau- exercise. Sorry, kalau kegemukan. Kalau kurus ada juga nggak? efek? Kalau Terlalu lebih kurus dan kalau dia nggak gerak, nggak latihan, kalau terlalu Sama aja kurus ya? Bisa juga. jadinya Nggak. ke osteoporosis. Jadi Oke. Nggak apa-apa. lebih ke Sama-sama ditanam gitu kan? keropos. Iya. Ya. Apalagi dokter? Jaga postur ya. Kemudian Jaga postur. latihan. Latihan. Harus sering latihan, harus gerak lah intinya. Dan jangan berposisi yang terus-menerus sama dalam jangka waktu yang lama. Oke, itu aja ya. Kalau makanan atau hal lain nggak ada ya dokter ya? Bukan efek langsung dari makanan sebenarnya, cuman kalau Support obesitas tadi. dia bisa bikin makin lama lah sembuhnya. Termasuk penyakit-penyakit penyerta? Ya, termasuk penyakit DM? DM, Hmm. kemudian Kolesterol? ya, DM, kolesterol. WA. Iya. Dokter Fauza, terima kasih banget. Ini mengedukasi saya pribadi berserta dengan Mas Tata dan juga pendengar yang lain ya. Betul. Karena ini juga salah satu hal yang wajib kita cermati karena nanti usia kita akan terus bertambah. Dan untuk saat ini kita berjaga-jaga selain pola hidup yang sehat, Betul. olahraga, Betul. jaga postur seperti yang bilang Dokter Fauza tadi. Dan tentunya kita berdua harus tetap habis ini sholat ya, Teh ya. Rajin. Karena ini bagian dari keimanan kita ya. Bisa ngurangin nggak? Bisa, bisa. Kita tambahin kalau gitu. Sungkan malaikat Israel mau cabut. Akhirnya saya Ferry Prasetya Saya Tata Pradita. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bye-bye. Bye-bye.